Ada nasi, cuman nasinya itu munculnya 2 kali seminggu. Jadi nggak setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia podcast Semansade, akurat, aktual, dan berkarakter. Oke. Senang sekali saya, Baihaki Aditya, bisa menyapa para pemirsa setia semua pada edisi podcast kali ini. Ya. Dan pada pagi hari yang cerah ini, Ruang Podcast telah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Demak dengan kurikulum vitae yang cukup menarik. Ya. Selamat pagi, good morning, Mom Yulia. Good morning, Mr. Baihaki Aditya. Okay, thank you for coming in this room. And how are you today, Mom? I am great, thank you. And thank you very much for inviting me here. It's a very great pleasure for me to be here to have this kind of conversation. Okay, our pleasure, Mom. But it's better that we speak in bahasa saja. Okay, let's speak in bahasa. Oke, Mom Yulia, terima kasih sudah datang di ruangan podcast kali ini. Sama-sama. Untuk sama-sama sharing dan berbagi tentang pengalamannya. Ya. Oke. Jadi pemirsa Semansade Podcast, ya, di sini kita akan mengulas cerita dari Mom Yulia ini ketika beliau memiliki kesempatan untuk merasakan secara langsung trip ke Amerika Serikat. Benar ya, Mom, ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul sekali. Iya, Mom Yulia, boleh tahu nih, untuk yang ke Amerika Serikat, program ke Amerika Serikat itu dari program apa ya, Mom Yulia ya? Oh ya. Jadi sebenarnya waktu itu tahun 2019 ya. Jadi tahun 2019 kita alhamdulillah waktu itu kita dapat ETA, English Teaching Assistance ya dari Aminef ya. Dan dia yang memberikan kabar tentang CYLP ini. Jadi programnya namanya adalah CYLP, Southeast Asian Youth Leadership Program. Southeast Asian Youth Leadership Program. Jadi semacam pelatihan dasar kepemimpinan untuk siswa-siswa region Asia Tenggara ya? Iya, betul sekali. Jadi di sana ada 10 perwakilan dari 10 negara di Asia Tenggara. You name it, semuanya ada ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Myanmar, Kamboja, Kamboja. Vietnam ada ya. Pas 10 negara. Ini saya menarik nih. Tadi Mom Yulia bilang dia yang mengabarkan. Dia itu siapa ya, Mom? Oh yes. Jadi waktu itu ada ETA ya, English Teaching Assistant, namanya Miss Sarah Wozniak. Saya malah ingat. Dia adalah ITE pertama kita yang membantu teman-teman, membantu siswa-siswi kita belajar bahasa Inggris dari native speaker aslinya ya. Jadi dia berkebangsaan Amerika Serikat dan dia membawakan kabar tentang CYLP ini sehingga ada beberapa siswa dan beberapa orang guru yang apply untuk ikut kegiatan ini. Dan alhamdulillah dari kami semua, saya yang masuk gitu. Ya, terus langsung cus ke sana. Itu kalau nggak salah tahun 2019 ya. Ya, oke. Tepat tahun terakhir sebelum ada corona. Jadi tahun 2020 dan 2021 pos ya. Jadi tidak ada kegiatan itu karena ada corona ini. Almost ya, Mom, ya. Hampir saja ya. Nah, untuk persyaratan ke negeri Paman Sam atau Amerika Serikat ini ada nih, Mom Yulia, cerita-cerita dalam menyiapkan berkasnya, mundar-mandir pulang Demak, Jakarta atau Semarangnya itu bagaimana, Mom? Ada nggak? Ya, apa aja? Iya, tentu saja banyak ceritanya. Banyak sekali ceritanya. Dari yang apply formnya. Jadi kita harus mengisi formulirnya dalam bahasa Inggris tentu saja. Kemudian formulir itu biasanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan berupa esai ya. Jadi kita harus menulis beberapa paragraf tentang tentang kita, kemudian tentang budaya kita, tentang Amerika dan tentang apa yang ingin kita pelajari di Amerika. Ya, kita tahu kalau Amerika Serikat itu kan terkenal dengan burger, hotdog dan lain sebagainya kalau di Indonesia. Apakah di Illinois juga sama seperti itu, Mom?
Kalau makanan internasional sama lah ya. Sama, iya. Ada burger, ada hotdog, ada steak, ya kan. Bahkan anak-anak Indonesia itu mereka kan nasi ada, mereka menyediakan nasi. Cuman ada nasi. Cuman nasinya itu munculnya 2 kali seminggu. Jadi nggak setiap hari. Jadi pengganti nasi kan kadang ada kentang, ada roti, macam-macam. Kalau toast itu setiap hari ada, waffle setiap hari ada. Jadi makannya itu kita di hotel itu ada semacam kantin ya, ada kantin. Kayak kafetaria gitu ya? Kayak kafetaria, tapi besar sekali dan yang masuk ke sana itu mereka punya kartu. Jadi semacam mereka sudah bayar semacam bayar SPP gitu kan, dan uangnya itu disimpan di kayak kartu ATM gitu. Ketika mereka masuk, mereka harus charge pakai ATM mereka. Berarti seperti KTM gitu, kartu tanda mahasiswa seperti itu. Iya, kartu tanda mahasiswa. Cuma ketika di sana digesek, baru ada informasi finansialnya di sana. Seperti itu, ya. Ya, terus dan mungkin di sana all you can eat ya. Jadi berapapun yang kamu makan bayarnya sama. Karena kita bisa makan apa saja di sana. Di sana itu ya minumnya itu dari Pepsi, kemudian Sprite, air putih, Fanta, sampai ice cream ada, kopi, susu, coklat, panas dingin ada, buah ada, dessertnya ada, macam-macam kue, brownies itu ada. Yang toast itu roti bakar, waffle, kemudian yang makanya pakai susu itu apa namanya? Yang sereal itu ada. Kemudian yang daging-dagingan itu ada, steak, ayam itu ya yang gede banget itu. Dan semua itu all you can eat. All you can eat, as long as you can eat it, you can eat it. It made me hungry, Mama. Seperti asik banget. Tapi waktu itu di sana sedang musim liburannya mahasiswa atau banyak mahasiswa, Mom? Musim liburan mahasiswa. Jadi kampus agak sepi ya? Agak sepi. Ya enggak ada sih mahasiswa, cuman mungkin kegiatan bukan kegiatan perkuliahan ya, jadi kegiatan mungkin ekstra atau apa. Jadi memang mereka mengambil waktunya seperti itu, jadi biar tidak tumbuk dengan kegiatan mahasiswa. Karena apa? Karena ada beberapa kelas yang diampu oleh dosen-dosen Illinois juga. Illinois, oke. Ya itu Mom Yulia, mohon maaf ketika sampai ke NIU, bacanya bener Mom ya? NIU ya, NIU itu NIU gitu. Di sana berarti ada semacam mahasiswa yang jadi tour guide-nya juga, Mom, di sana. Boleh diceritakan siapa? Oke. Jadi kegiatan ini kan kegiatan yang diselenggarakan oleh panitianya atau panitia ini namanya adalah Southeast Center. Southeast Center. Jadi mereka punya semacam UKM kebudayaan Asia Tenggara semacam itu, yang dipimpin oleh seorang dokter. Jadi dokter budaya di sana. Dan dokternya ini namanya Mr. Eric Jones. Dia itu sudah pernah tinggal di Indonesia selama 8 tahun di Indonesia, 2 tahun di Sumatera Barat, yang sisanya itu berkeliling Indonesia. Jadi he speaks Indonesia very well. Ya. Selain di Indonesia, dia juga pernah tinggal di Malaysia, di Thailand, di Myanmar. So it's like a master Southeast Asian gitu ya? Masternya Southeast Asian. Tapi saya sekali mungkin Dr. John belum singgah ke Demak mungkin. Belum pernah. Oke. Dr. Eric Jones ya. Nah, kemudian di bawah Dr. Eric Jones itu ada beberapa orang ya. Nah, yang banyak keep in touch dengan kita adalah seorang mahasiswa waktu itu dia masih mahasiswa S1 mungkin ya. Namanya adalah Ai Yunan gitu. Ai Yunan. Nickname-nya Ai, dia dipanggil Ai. Jadi kalau saya mau ngomong Ai, can you help me? What is it? My friend, waktu itu kan ada seorang teman dari Jakarta itu mantan CYLP juga tahun 2017 gitu. Dia mau mengadakan kegiatan di daerah Kepulauan Seribu, daerah Kepulauan Seribu situ kan. Nah, dia minta tolong, Bu, boleh minta tolong ini apa teman-teman mengucapkan selamat atas kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Kemudian saya minta tolong Ai untuk mengorganize teman-teman. Ai
my friend wants me to do this and can you help me and so on. Jadi kalau saya mau manggil I itu kok kayak bengkok-ekok ngomong sendiri deh. Kayak I sendiri deh. Itu jadi lucu. Nah I itu maaf ya mom, male or female? Male. Male. Yeah. Okay, male. Kayak gini. Oh. Soft ya pemilih ya, soft ya. Soft and gentle ya. Mungkin. Gentle. Jadi sepanjang di NIU itu berapa bulan Mom Yulia di sana? 25 hari, nggak sampai bulan. 25 hari ya. Oke. 25 itu perjalanan berarti 4 hari ya, pulang pergi ya berarti 29 hari lah. Ya, 3 weeks ya. Almost a month. Almost a month. Almost a month. Ya. Dan di sana sering berinteraksi dengan mahasiswa selain AI juga, Mom Yulia? Ya, ada satu yang bantu seperti AI itu ada mahasiswa keturunan India juga, namanya siapa atau saya lupa. Mbaknya cantik gitu, dia juga bantu kita. Kalau yang ada mahasiswa Indonesia, bukan mahasiswa Indonesia, guru. Ikut program juga, dia jadi programnya itu saya lupa namanya. Dia ikut program beberapa orang guru gitu. Di sana dia ngajar bahasa Indonesia kepada mahasiswa NIU di situ. Jadi ada 10, kalau nggak salah ada 10 orang dalam satu angkatan. Mereka disebar di seluruh Amerika Serikat. Dan programnya adalah selama 10 bulan. 10 bulan. Kalau di NIU itu mereka selain mengajar, mereka diwajibkan untuk kuliah juga. Jadi jadi selain mengajar mereka diwajibkan untuk kuliah minimal berapa SKS gitu. Jadi dia juga belajar juga. Jadi ya teacher ya mahasiswa. Namanya Mas, saya lupa, Mas Andi atau siapa dari Jakarta, Sumatera, dari luar Jawa. Dari luar Jawa. Ya. Jadi di sana juga ketemu dengan diaspora Indonesia juga ya, Satu lagi namanya Mbak Sinta. Mbak Sinta itu suaminya dulu mungkin sama ya seperti itu ya, bekerja kuliah di sana, kemudian istri dan anaknya ikut, terus akhirnya si Mbak Sintanya itu jadi kuliah di situ juga dan akhirnya membantu di situ. Jadi seperti permanent resident di sana. Iya, kind of permanent. Saya nggak tahu apakah masih di sana atau enggak, saya kurang paham sekarang. Nah, maksudnya dia berasal dari sini, dari Ngawi, Jawa Timur. Ngawi, Jawa Timur. Ternyata cukup banyak juga ya, Mom ya, orang Indonesia yang ada di Amerika Serikat, khususnya kota-kota yang underrated gitu ya, Mom ya. Untuk masyarakat Indonesia kan, Illinois kan kayak agak underrated gitu. Kan tahunya kan kalau masyarakat Indonesia kan, New York, Los Angeles, Washington dan lain sebagainya. Nah, Om Yulia di sana rangkaian program utama dari Southeast Asian Youth Leadership Program itu apa, Mom, di sana? Boleh diceritakan yang kemungkinan seru-seru banget itu di sana? Iya. Jadi namanya Youth Leadership Program ya. Berarti ini adalah program pelatihan kepemimpinan. Apa sih tadi istilahnya, LDK ya, siapa LDK, para calon pemimpin Asia Tenggara kan gitu. Memang produknya banyak, sekarang udah banyak yang mulai jadi rata-rata mereka semua anak-anak organisasi ya, jadi mereka berkembang di organisasi. Nah itu inti kegiatannya adalah mereka melatih kepemimpinan anak-anak ini, dan memang anak-anak itu memang anak-anak yang sudah terpilih, jadi benar-benar brainnya itu sudah brain leader gitu. Ada banyak kegiatan yang selain kegiatan senang-senang ya, ada outbound di mana mereka harus harus berpikir bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana untuk berkolaborasi ya kan. Ternyata memimpin itu nggak mudah. Ternyata ketika dan saya salut mereka, meskipun dari berbagai negara mereka tetap menghormati para pendamping. Jadi dengan para pendamping itu mereka hormat anak-anak ini. Apa karena mereka Asia, saya juga kurang tahu ya. Asian kultur kan seperti itu, Mom. Kan harapannya seperti itu semua kan. Itu satu. Yang kedua banyak kelas-kelas pemimpinan. Jadi kegiatan kita di dalam kelas, kemudian kita diminta untuk membuat program kegiatan. Ya, saya pikir hanya satu kali program kegiatan dengan presentasi seperti itu kan. Ternyata enggak. Ternyata hampir semua kelas itu mengadakan kegiatan semacam itu. Dan tidak hanya harus satu negara. Jadi mereka di mix. Jadi tidak harus
Tidak harus misalnya saya dengan kelompok Indonesia saya saya mau mengadakan kegiatan ini hanya dibahas dengan orang Indonesia saja, enggak, ternyata mereka juga di mix. Jadi coba kalau kita mau bikin kegiatan apa nih di sini, kalau misalnya mau kita kan jadi kan punya ide, ternyata kalau di Indonesia kita ada masalah. Waktu itu kita ngambilnya sampah ya. Sampah. Di Indonesia kita mengambil masalah sampah, di Malaysia ternyata mereka mengambil masalah handicraft, di Brunei mereka mengambil masalah mental health gitu. Berarti every country have a different idea. Ya, mereka punya different idea dan mereka harus sudah mengusungnya dari rumah. Jadi saya mau bikin program apa nih setelah kegiatan seperti itu. Dan dari Indonesia tadi di mix dengan mana, Mom Julia katanya kan tadi mix. Mixnya sih mereka campur, jadi enggak, jadi tidak satu mixnya benar-benar mereka harusnya nggak boleh satu negara itu satu kelompok. Gitu. Jadi benar-benar. Dan hasilnya juga alhamdulillah bagus ya, Mom ya. Baik. Ya, terus lecture-nya atau guide-nya dari NIU itu langsung dosen-dosen sana, Mom, atau bagaimana? Ya, ada dosen, ada beberapa dosen. Kemudian ada juga yang pemimpin daerah. Semacam wali kota gitu? Semacam wali kota. Mereka yang memperkenalkan ini loh pembagian wilayahnya. Jadi ada county, ada city, ada apa gitu. Dan mereka yang memperkenalkan. Kalau di sini itu kalau kita di DeKalb ya. Jadi NIU itu ada nama county-nya adalah DeKalb. Sebelah DeKalb. DeKalb ya. DeKalb. DeKalb ya. DeKalb. Sebelahnya county itu ada namanya Sycamore. Jadi DeKalb dengan Sycamore itu jaraknya lumayan 30 sampai 60 menit lah. Kalau saya kebetulan setelah program itu kan 1 minggu setelah tinggal di hotel kita diberikan orang tua asuh saya itu dari Sycamore. Jadi setiap hari mereka nganter kita ke kampus gitu. Gitu. Iya. Dan berarti akomodasi setiap hari itu di Sycamore. Dari itu yang minggu kedua itu dari Sycamore. Jadi pulang perginya ke Sycamore. Gitu. Nah kalau di kampus sendiri kita itu tadi saya belum cerita ya. Jadi kalau tadi mau ditanya cultural shock, ya sebenarnya nggak shock banget karena kita sudah belajar. Basicnya, cuma shocknya adalah physically shock. Ini menarik nih, Maaf. Bisa dijabarkan physically shocknya seperti apa? Physically shocknya adalah seperti, jadi kita sudah informed ya, kita sudah tahu kalau di sana itu orang Barat itu lebih banyak jalannya dan sebagainya. Kita kalau lihat film-film itu kan jalannya orang-orang Barat itu banyak berjalan daripada naik kendaraan atau apalagi kendaraan pribadi. Ternyata iya. Jadi dari kampus, dari hotel aja ya, dari tempat kita tidur ke ruang makan. Iya. Ke tempat kita tidur kan di hotelnya, di hotel NIU. Ruang makannya itu ada namanya Neptunstein. Neptunstein itu ke ruangan yang lain itu yang dengan dormitory. Itu satu gedung dengan dormitory. Kita keluar dari hotel ke gedungnya yang dormitory itu sudah lumayan jauh jalan itu jalan ya. Nah pas hari pertama itu si Ai itu ngajak kita dari habis makan di sini di mana kafetaria itu, di kafetaria itu terus keluar ke pusat ke center, ke Southeast Asian Center itu jalan. Waduh ya Allah, jalannya ternyata jauhnya minta ampun. Tapi karena terbantu cuaca tidak terlalu berkeringat ya, Mama? Iya, nggak terlalu berkeringat. Lumayan lah. Malah kita senengnya apa? Karena di luar kan dapat cahaya matahari ya, lumayan anget-anget gimana gitu kan. Meskipun breezy, meskipun dingin, tapi tetap ada anget-angetnya. Jadi malah seneng di luar daripada kalau kita di Indonesia kita nggak pernah keluar kan. Betul, tapi ketika kita keluar anget gitu. Nah dari Southeast Asian Center itu kita dibawa ke perpustakaan. Jadi jauh lagi juga, Om? Jalan jauh lagi. Itu padahal perpustakaan itu di depan hotel persis gitu. Jalan lagi jauh, kemudian kita dapat kartu. Saya nggak bawa kartunya, lupa. Bagi kenang-kenangan jadi ada kartunya. Iya, ada kartunya. Jadi namanya visiting scholar. Jadi kartu tamu ya, kayak kartu tamu gitu.
kita bisa pinjam buku pakai itu, kita bisa dapat asuransi dari situ. Jadi kalau misalnya sakit pakai itu ke klinik kampus nanti bisa dapat free. Dan yang ajaibnya lagi adalah naik bis nunjukin kartu itu gratis. Itu kayak kartu sakti gitu ya, Mom? Iya, kayak kartu sakti. Tapi kalau masuk public restoran gratis dah, Mom? Sayangnya itu. Tapi Mom Yulia tadi ada yang cukup menarik nih, South Asian Center. Adakah Indonesia Corner di situ, Mom? Setahunya Mom Yulia? Nggak tahu. Itu bentuknya kayak kantor biasa? Kantor biasa, hanya kantor biasa. Kalau untuk kantor administratif gitu. Jadi, satu lagi yang cukup istimewa di sini adalah karena kita orang-orang Asia ya, kita orang-orang Asia, jadi mereka juga paham orang Asia bagaimana. Mereka menyediakan nasi, beras. Jadi mereka menyediakan beras dan rice cooker. Jadi untuk 10 negara mereka memberikan 5 rice cooker dan 5 kantong beras. Silahkan kalau ada yang mau masak nasi gitu kan. Tapi ternyata teman sekamar saya itu dari Brunei. Dari Brunei kan sudah sultan-sultan gitu kan ya. Enggak level mereka kan masak. Kalau saya mau masak sendiri juga kayaknya enggak enak lah sama teman sekamar kan. Akhirnya dipinjam sama teman yang dari cowok-cowok, justru cowok yang masak. Oh gitu. Kan tanya, do you use your rice and your rice cooker? No, we don't use it. So can we have it because we're going to cook. Mereka cook. Jadi setiap sore pulang, kalau itu kan jatah makan dari kantin itu kan pagi dan siang. Jadi kalau malam, kalau malam dinernya itu kita harus cari sendiri atau masak sendiri. Anak-anak Indonesia ya, mereka anak-anak kan kita dapat uang makan ya. Mereka kan sedang seneng-senengnya jajan. Jadi mereka jajan, carilah makanan apa gitu kan. Tapi nggak boleh keluar dari area kampus ya, Mom ya? Boleh. Katakanlah kalau misal mau around the town, keliling kota itu boleh? Kan naik bis. Diperbolehkan? Boleh. Karena hampir setiap sore saya juga keluar. Jadi kita ke Walmart. Walmart itu kalau Indonesia apa ya? Indomaret dan Alfamart gitu, Mom. Tapi gede. Kayak Hypermart. Kayak Anjay gini. Ya kayak Anjay lah, tapi lebih seperti Hypermart gitu. Jadi supermarket yang isinya macam-macam gitu. Jadi selain mereka jual kebutuhan sehari-hari, mereka juga jual pakaian, sepatu, alat-alat. Apakah Mom Yul di sana menemukan produk Indonesia? Di Walmart? Ada. Seriously? Ada kaos, ada. Loh, made in Indonesia ya. Ternyata made in Indonesia dijual. Tapi harganya membuat ditanya, harganya membuat. Betul sekali. Selepas kalau Indonesia nggak sampai segini deh. Jadi kebanyakan yang bapak-bapak memasak, ibu-ibu justru keluar. Cari di luar. Karena kebetulan saya dengan teman Brunei itu kan sama-sama Muslim, jadi saya sebenarnya nggak terlalu ngeh tapi diingatkan, we have to find halal food, gitu kan, halal food. What in my mind was halal food adalah pokoknya yang tidak babi gitu aja kan, tidak babi, tidak alkohol itu kan halal gitu. Lebih strict. Tapi lebih strict lagi. Ayam pun nggak halal. Kenapa ayam nggak halal? Karena yang nyembelihnya nggak pakai bismillah kan. Jadi solusinya kita harus mencari satu restoran yang halal, ya ada halalnya, atau 2 ya yang enggak sembelih-sembelih, jadi hanya ikan. Artinya misal di sana ada McDonald atau KFC juga ada. Karena saya sudah influenced by my roommate tadi, jadi skip aja lah ya. Karena anak Brunei juga strict juga. Semua ke lima-limanya anak Brunei itu strict. Kalau yang Indonesia kan agak luas ya, Kalau Indonesia ada luas. Ada satu cerita. Jadi si anak Temanggung ini, Temanggung itu namanya Afan. Sekarang kuliah di UNES, jurusan BK itu apa sih? Bimbingan konseling. Sisanya psikologi. Psikologi. Ilmu pendidikan. Ya. Pokoknya ada ilmu pendidikan itu. Jadi pagi-pagi itu kan sudah ada ini kan, dia di corner yang makan itu kan. Di kantin itu ada tulisan bacon gitu kan. Dia ngambil bacon terus bilangin, "Man, itu haram." "Kenapa, Mem?" Itu haram. "Kenapa, Mem? Itu kan bacon kan bukan babi tuh, Mem. Bacon itu dari babi." Jadi dengan polanya, bagus. Dengan polanya, nggak tahu, Mem.
tahu Mem, tapi kok enak ya Mem ya? Untung dia nggak tahu. Akhirnya alhamdulillah aku nggak tahu, jadi aku bisa merasakan babi gitu. Kalau nggak tahu kan boleh. Oh gitu, jadi di kafetaria pun juga milih-milih ya Mom ya berarti Iya, ya? kita harus milih. Kalau saya lebih kita ada patty, tahu patty kan? Tahu ya. Ya ada di SpongeBob itu kan Mom? Iya, Krabby Patty. Kalau yang SpongeBob patty kan namanya Krabby Patty ya, berarti kan dia terbuat dari rajungan ya. Iya. Terus ada yang itu juga ada, jadi ke setiap hari apa gitu ada Krabby Patty. Ya namanya Krabby Patty. Dari rajungan enak. Enggak kayak yang kalau kita ada rajungan yang itu yang apa frozen food dari betul. sini, Enggak enak. itu. Mereka enak. I'm hungry Mom. Saya hungry. Om Yulia jadi itu seperti apa burger rajungan. Tapi kita makanya nggak pakai burger, nanti ada corner burger sendiri. Jadi itu berarti kayak apa ya, kayak gelandin gitu. Iya, kayak gelandin. Okay. Jadi kita makanya pakai nasi, kalau ada nasi pakai nasi, kalau enggak ya pakai kentang, kadang ada ketela juga di sana. Tapi yang sweet potato, enggak yang gitu. yang kesava enggak ada, adanya sweet potato. Ya, sepertinya benar-benar have fun ya, banyak have fun-nya di sana. Bener. Senang-senang apa Pak? Jadi apa namanya, kegiatan seperti itu sebenarnya sangat sayang kalau mau dilewatkan. Ya, kalau bisa 10 bulan ya Mam ya seperti ya. Nanti nggak ketemu Pak Bayagi dong. Ya, Mom Yulia ketika mau mendekati pulang nih ya, di sana kayak menampilkan sesuatu enggak Mom, atau jalan-jalan lagi malahan gitu? Atau kalau jalan-jalan itu hampir tiap minggu jalan-jalan. Tiap minggu jalan-jalan. Iya, atau malah seminggu 2 kali. Jadi setiap kegiatan kan Senin sampai Jumat. Jumat sore atau Kamis malam itu kita sudah diajak keluar, nanti pulang lagi. Nanti kalau mulai Jumat malam nanti kadang kita hari Sabtu Minggu itu nginep di luar kota. Gitu. Kota mana Mom yang nginep di waktu itu? Di Kolombia kalau nggak salah ya. Oh, Kolombia. Kotanya mana sih, aku juga lupa. Oke. Itu yang Manhattan itu mana sih? Manhattan itu mana sih? Manhattan itu deket. Maaf, Manhattan itu kan kayak kalau nggak salah itu kan deket sama New York. Bukan ya berarti ya. Oke. Kita ya itulah pokoknya kita jalan-jalan ke sana. Kemudian ya udah dibiarin aja. Udah nanti dari hotel kan keluar silakan. Sebenarnya itu field trip, bukan field trip sih, city trip. Jadi siang itu kita diajak ke university ya kan, ke universitas itu lihat apa sih namanya, kayak program pengolahan sampah. Jadi program apa renew energy gitu kan, renewing energy kan. Dan nanti malamnya dibiarin aja, udah kalau mau jalan-jalan silakan jalan-jalan gitu kan. Nah itu yang terjadi, jadi saya jalan-jalan sama anak-anak, mereka maunya KFC, ya sudah KFC. Dan ada satu teman cowok dari Malaysia, namanya itu Visi. Bukan kayak sih, malah kayak si Husen. Siapa? Si Husen ini siapa tau jenengane? Siva. Bukan. Nah dia itu apa namanya, gendut gitu kan? Ehsan. Nah, dia kan gendut itu kan. Dia sering ikut kita, malahan nggak campur sama yang kelompoknya Malaysia gitu. Oh gitu. Iya. Okay. Kalau sama kita ya pokoknya anak makanya apa? KFC Bu, pokoknya KFC. Tidak ada yang lain KFC. Tapi rasanya KFC di sana sama di sini beda. Serius Mo? Beda. Enak di sana. Ada box nasi, paket nasi tidak ada ya? Pakai nasi tidak ada. Kentang lah. Kentang sama ayam. Oh gitu. Kalau enggak ya apa sih? Kalau ikan sih tidak ada ya, paling gitu. Oh gitu. Kemudian ketika kan sudah selesai tuh senang-senangnya field tripnya dan lain sebagainya. Kemudian ada semacam farewell night atau malam perpisahan ada. Nah, bisa diceritakan Mom itu kayak gimana? Itu seharian ya. Jadi dari pagi itu gongnya kita bikin project. Jadi nanti kita mau bikin project apa di negara masing-masing. Kita dapat dana untuk melaksanakan project tersebut. Masing-masing itu satu anak itu $200. Oke, I see. Gitu kan. Jadi semuanya dapat 1.000 ya. Yes. 5 orang anak 6 1.200.
$1.200 US. Nah, mau dipakai apa? Nah, kebetulan Indonesia mengadakan kegiatan untuk sampah. Jadi kita konsentrasinya ke sampah lah, intinya ke sampah. Saya waktu itu pakainya pick up apa sih? Pokoknya ambil sampah gitu kan. Picking up the semut kalau di ya, semacam semut gitu. Semua memungut ya. Tapi waktu itu belum ada bayangan ini gitu. Semutnya bagaimana gitu, belum ada bayangan. Terus kemudian itu pagi itu kita harus ready, jadi dengan busana yang resmi, pakai jas dan sebagainya. Kalau kita kemarin tuh hanya sedia satu batik aja. Jadi satu batik itu digunakan untuk beberapa acara resmi. Jadi di awal ada welcoming night gitu kan, kita pakainya resmi. Kemudian ini kemudian ketika kita ke lupa saya. Ke Washington itu juga ada Washington ya, juga ada acara resmi di gedung DPR gitu kan. Kita juga pakai baju resmi. Kemudian pas farewell night itu juga kita pakai pakaian resmi. Itu yang presentasi. Nah, malamnya itu kan siang. Malamnya itu ada farewell night tadi, isinya adalah isinya adalah gelar budaya. Jadi masing-masing mengadakan, masing-masing menyiapkan satu pertunjukan untuk peserta dan orang tua angkat mereka di sana. Jadi semua orang diundang ke sana. Gitu. Untuk kontingen Indonesia, gelar budayanya apa, Mom? Tari Nusantara. Tari Nusantara. Jadi kita bingung kan, bingung mau bikin apa ini kan. Terus akhirnya kita cari-cari di YouTube kan ada, dapat kan, terus dapat yang lagunya sekalian, udah terus digubah sendiri, gerakannya dirubah yang anak-anak bisa, karena salah satu peserta itu tangannya habis kecelakaan, terus tangannya habis operasi, gitu. Jadi agak-agak sulit bergerak untuk diangkat-angkat. Berarti harus dimodifikasi sesimpel mungkin ya, Mom ya, seperti untungnya itu. salah satu peserta itu yang dancer gitu kan, jadi memudahkan. Backup ya, Mom ya. Gerakannya dan menurut saya paling ceria gitu di antara para peserta yang lain, karena yang lain tuh yang menampilkan lagu-lagu yang sendu-sendu, kita itu pakai lagu-lagu kita cheer up sendiri ya, Mom ya. Gitu. Cuman ya kan keterbatasan waktu ya, jadi hanya diberi waktu 3 menit saja, jadi kayaknya kurang deh kalau masa Indonesia cuma hanya 5 atau 6 daerah saja gitu kan waktu itu yang diambil itu ya. Oke, jadi dari pertunjukan itu kemudian kan ada semacam apa sih namanya, kadang biasanya ada kayak testimoni antara orang tua asuh dengan yang diasuh gitu. Adakah pesan-pesan yang Mom Yulia masih ingat dari pihak sana? Iya. Kalau dari orang tua sih enggak, tapi yang satu yang diambil hanya dari peserta saja. Gitu. Dari peserta itu kebetulan yang menyampaikan adalah teman dari Filipina. Ya. Namanya Carlos biasanya. Namanya saya lupa. Depannya L, saya lupa. Lopez. Saya lupa namanya. Lawrence. Namanya Lawrence ya. Dia Mengatakan bahwa ya intinya kami berterima kasih dengan kegiatan ini karena kita belajar menjadi pemimpin bagi negara-negara kami. Kemudian kita juga dapat privilege. Jadi para anak-anak itu mereka dapat privilege kalau mereka ingin kuliah di NIU, mereka akan langsung diterima. Gitu. Tapi kalau kan tidak ada beasiswa ya, jadi tetap harus bayar kalau di sana itu. Gitu. Jadi kalau misal ada yang mau mengambil ke NIU langsung prioritas gitu ya, Mom? Ya, priority. Oke. Oh iya, satu lagi untuk cultural shock tadi yang belum seperti ini. Selain selain cuaca, kemudian selain jalannya yang harus jauh. Ya, untuk masalah jalan, ketika kita yang nggak punya kendaraan harus berjalan, yang punya kendaraan itu justru sangat menghormati para pejalan kaki. Artinya bagaimana? Artinya ketika kita mau menyeberang atau apa, orang yang bawa mobil itu justru langsung berhenti memberikan kita jalan. Nggak kayak di sini kan cepet-cepetan kan? Kalau di sini itu kita tahu iya seperti itu yang kedua. Gitu. Ini tentang sampah tadi. Kenapa kita mengambil sampah, karena kita melihat betapa jauh perbedaan antara Indonesia dan Amerika.
Jadi di Amerika itu meskipun tidak ada tukang sampah ya, tempatnya tetap bersih. Kenapa? Karena setiap orang sudah sadar tentang bagaimana mereka seharusnya membuang sampah. Jadi sampah itu sudah ada apa sih namanya masing-masing ya, kategorinya masing-masing ya, mana yang kertas, mana yang botol, mana yang plastik, mana di sini juga ada, Indonesia juga ada seperti itu. Hanya ada. Tapi kan yang membuang sampah kan tidak memasukkan ke sana. That is the problem. That's the problem. Ya. Okay. Tapi di sana itu enggak. Jadi kita begitu kita langsung anak-anak sudah terbiasa seperti itu kan, yang anak-anak dari Amerika sudah terbiasa seperti itu. Jadi kita melihat ya, kita meniru mereka. Seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ketika kita makan di restoran. Yes. Ya, semacam KFC atau apa-apa. What do you do after you finish eating? Membersihkan, kemudian meninggalkan biasanya. Oh, meninggalkan. That's the point. Itulah Indonesia. Kalau orang Indonesia itu begitu. Kadang merapikan aja nggak mau kan, tapi langsung ditinggalkan saja begitu saja. Berserakan gitu ya, Mom? Iya, berserakan. Bahkan kopi saja, kita kalau mau minum kopi di Janji Jiwa atau dibeli kopi atau di Ruang Hati biasanya. Di Ruang Hati. Enakkah kopinya di sana? Nah, kalau di sana gimana, Mom? Maksudnya harus merapikan atau langsung dikembalikan atau gimana? Iya, langsung dibuang. Jadi sampahnya, kan ada tadi kan ada kategori persampahan kan, ada sampah kertas, ada sampah cupnya kan pasti dari plastik gitu kan, sudah dimasukkan ke sampah. Kemudian traynya itu dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi ada meja khusus untuk mengembalikan tray nampan gitu, nampanya. Iya, seperti sangat teratur sekali ya, Bang. Ya. Oke, Mom Yulia, kita sudah ada di penghujung acara. Ini seru banget sih sebenarnya. Harusnya dibuat bersesi-sesi ini ya, Mom. Siap sebenarnya ya. Oke, Mom Yulia, ada pesan untuk para pemirsa podcast Semansade agar bisa membuka peluang dapat pengalaman-pengalaman yang semenarik Mom Yulia tadi. Silakan, Mom. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menekankan bahwa kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Jadi when you have a chance, when you have an opportunity, just take it. Jadi kalau ada kesempatan silakan segera diambil. Kenapa? Karena dia tidak akan datang dua kali. Itu yang pertama itu. Kemudian segala sesuatu pasti punya resikonya, tapi akan lebih banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Jadi ketika kita mempunyai kesempatan itu, maka be positif karena kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Saya sudah share kemarin ada pertukaran pelajar sebenarnya. Pertukaran pelajar dengan Amerika lagi ya, sudah saya share di beberapa media sosial saya. Silahkan kalian mendaftar untuk masuk ke sana. Masih ada kesempatan, masih ada beberapa hari. Silakan untuk mendaftar. Boleh share dengan Bu Yulia tentang bagaimana pengisian formulir dan sebagainya. You will get a lot of benefit from this. Meskipun nanti kita tidak diterima atau apa, at least kita punya pengalaman, kita sudah pernah daftar. That is the point. Yes. Jadi jadi kalau ada kesempatan, gunakan aja. Yes. Nothing to lose. Nothing to lose ya. Every chance kita manfaatkan dengan baik gitu ya, Mom ya. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa setia podcast Semansade. Ya, kita ada di penghujung acara sekali lagi, dan terima kasih kepada Mom Yulia telah berbagi ceritanya yang menarik. Kalau kapan-kapan dipanggil gak apa-apa ya, Mom ya? Boleh. Oke, kurang lebihnya begitu. Saya Bayaki Aditya sebagai host pada edisi kali ini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Semansade, aktual, akurat, dan berkarakter. Check it out.